semua kita bukan sekedar kita catat, tapi kita penuhi menjadi komitmen bersama dari seluruh keluarga besar Kopti KSB Pintu Air. Saya percaya KSB Kopti Pintu Air akan terus bertumbuh, ya, bukan saja menjadi kebanggaan Sika, kebanggaan Nusa Tenggara Timur, tapi insya Allah juga bagi gerakan koperasi di Indonesia. Aplaus untuk ya, ini memang kemudian menjadi sebuah bukti nyata keberadaan koperasi Pintu Air dan koperasi-koperasi lain di NTT. Ada Obermas, ada Samosai, Swatisari, TLN, dan banyak koperasi-koperasi lain, ya, Talenta dan seterusnya, yang muncul sebagai penggerak ekonomi di Nusa Tenggara Timur ini. Seharusnya dan sementara ini memang sudah menjadi terbukti menjadi motor penggerak bagi perekonomian di Nusa Tenggara Timur. Tetapi ada yang belum lengkap memang. Tadi saya tanya Pak PJ Bupati, Pak Adrianus Valera, berapa angka stunting di Sika? Masih 11%. Berapa tingkat kemiskinan ekstrim di NTT? Masih di Sika masih 12%. Kemudian di tingkat provinsi masih 20%. Bahkan tuh indeks pembangunan manusia IPM NTT hanya, mohon maaf, jadi fakta yang saya sampaikan, ya, berada di atas Papua, tapi masih berada di seluruh provinsi yang lain di Indonesia. Masih ada yang kurang pada peran koperasi. Dan evaluasi yang kami lakukan terhadap perkembangan koperasi di tanah air kita yang memang didominasi oleh usaha simpan pinjam, ya, tidak kurang dari 64% usaha koperasi di Indonesia ini adalah bergerak di usaha simpan pinjam, Pak Roni. Sementara di dunia itu terbalik, di dunia 34%, 56%-nya, 56%-nya itu di sektor real. Artinya 70-30 kan mestinya terbalik. Sektor real harusnya 70%, kemudian usaha di sektor keuangan seharusnya 30%. Kira-kira gambaran global itu. Tapi di Indonesia di tanah kita terbalik, hampir 70% di usaha simpan pinjam atau di sektor keuangan, kemudian hanya sekitar kurang lebih 30% itu di sektor real. Yang ini lalu membuktikan bahwa pergerakan atau daya ungkit dari di sektor keuangan ini bukan saja itu diperankan oleh koperasi, tetapi sektor keuangan secara keseluruhan, ya, tidak mampu mendorong, mengungkit, memiliki daya ungkit yang lebih tinggi dibandingkan sektor ini. Ini yang saya kira harus menjadi satu perhatian dari kita semua. Mengapa NTT yang memiliki begitu banyak koperasi-koperasi besar, dan saya kira menjadi role model bagi koperasi di tanah air kita, tapi justru kemudian keberadaannya tidak mampu mengungkit
pertumbuhan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Ada sesuatu yang harus kita rubah, harus kemudian kita kembangkan lebih jauh, bahwa dari lebih dari 341.251 orang anggota pintu air ini, sebagian besar pastinya adalah pelaku usaha, dan mereka tidak sekedar membutuhkan layanan pembiayaan. Pelaku usaha itu butuh benih, pelaku usaha itu butuh bibit, pelaku usaha itu butuh alat-alat produksi, pelaku usaha itu butuh pasar, butuh mitra, butuh optaker, yang itu tidak bisa dilakukan layanan seperti ini oleh koperasi simpan pinjam. Tidak memungkinkan. Sehingga ini belum sempurna keberadaan peran koperasi kita, sehingga dibutuhkan ada pengembangan yang lebih jauh dari upaya-upaya ikhtiar kita bersama untuk membangun koperasi ini. Bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota yang bersifat non finansial tadi. Itulah yang kemudian menjadi amanat di pasal 62 Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian, bahwa koperasi dapat mengembangkannya melalui pemisahan, penggabungan dan seterusnya yang kita sebut spin off. Dibutuhkan pengembangan secara horizontal dari usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi di tanah air kita ini, agar koperasi ke depan bisa hadir, ya, bukan saja melayani di sektor keuangan, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota yang sifatnya non-keuangan tadi, sehingga kebutuhan usaha anggota ini bisa semakin berkembang. Itu yang kami sebut sebagai pengembangan secara horizontal, yang ditunjukkan dengan melakukan spin off untuk kemudian membentuk, yang menginisiasi pembentukan koperasi sektor real. Bukan kemudian koperasinya yang kemudian mengembangkan spin off dalam bentuk non koperasi. Sebab mohon maaf, pembelajaran yang kami lakukan terhadap berbagai perkembangan koperasi di tanah air kita, tidak dilarang untuk koperasi melakukan spin off dalam bentuk non koperasi, tidak dilarang, tidak ada larangan. Untuk berbagai PT tidak ada larangan. Tetapi hati-hati ketika KSP membentuk atau melakukan spin off dalam bentuk PT, di situ ada modal koperasi yang kemudian dijadikan sebagai modal bagi pembentukan PT-PT tadi. Berbeda ketika spin off dalam bentuk koperasi peternakan pintu air, koperasi garam pintu air, koperasi perumahan pintu air, koperasi jasa asuransi pintu air, di mana pembentukan koperasi tadi itu tetap akan menghimpun kekuatan modal dari anggota, yang kemudian dimungkinkan sebagai bentuk dari kerjasama antar koperasi. Bisa saja kemudian kelebihan dana dari KSP ya di dalam Permenkop 8 diatur dapat kemudian boleh diinvestasikan, tapi tidak boleh lebih dari 10% dari modal koperasi sebagai bentuk penyertaan dari KSP kepada koperasi-koperasi yang diinisiasi pembentukannya tadi, sehingga pengembangannya bersifat horizontal tadi. Hal ini memungkinkan ke depan ya pintu air akan berkembang ya menjadi
konglomerasi ekonomi dalam bentuk koperasi, dan kemudian bisa kemudian dibentuk sekundernya, koperasi sekunder pintu air yang mengkonsolidasi dari primer tadi, sehingga amanah dari konstitusi pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kepada kita untuk ekonomi berkembang susun asal usaha bersama atau usaha berdasarkan asas kekeluargaan, dan kepentingan bersamalah yang diutamakan dibandingkan dengan orang per orang. Ekonomi ini tidak boleh dinikmati oleh segelintir orang, tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat yang lebih luas. Itu hanya bisa terjadi kalau pengembangan ekonomi ini dilakukan dengan koperasi. Tanpa melalui koperasi, saya kira kita akan sulit mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang mensejahterakan, mewujudkan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.